Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan bagimu Bapa. Tuhan baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Sepanjang istirahat kami, Tuhan yang melindungi kami. Pagi ini Tuhan izinkan kami boleh melihat hari yang baru. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami, agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku terambil dari Mazmur 34 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan berkata, apabila orang-orang benar berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dua firman Tuhan yang boleh kita baca hari ini saudaraku. Tuhan mengingatkan kita bahwa apabila orang-orang benar berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Siapakah orang yang benar itu saudaraku? Mungkin kita bertanya, siapa orang benar itu? Orang benar itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan yang mau melakukan firman Tuhan. Nah, itulah orang-orang benar, karena pada awalnya semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa ketika Adam dan Hawa sudah memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Itu semuanya sudah jatuh ke dalam dosa, dan itu semua menjadi dosa keturunan saudaraku. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia menebus dosa manusia. Maka bagi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia menjadi orang yang dibenarkan. Ya, karena dengan mulut orang mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, maka dia dibenarkan. Ya, dengan demikian, ketika kita baca firman ini, maka kita tahu bahwa apabila orang-orang benar itu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar. Nah, jadi tentunya apapun kehidupan yang kita alami hari ini saudaraku, ketika kita berseru kepada Tuhan, apakah persoalan yang kita hadapi, karena memang di dalam dunia ini kita tiap hari menghadapi segala persoalan, masalah demi masalah bersilih berganti. Tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar. Apa masalahmu hari ini saudaraku? Apakah masalah keluarga? Apakah masalah ekonomi? Apakah masalah pendidikan anak-anak? Atau masalah pekerjaan? Atau masalah usaha, pertanian? Atau mungkin sakit, penyakit? Semua itu datanglah kepada Tuhan, berseru-serulah kepadanya, maka Ia mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Nah, Tuhan berjanji ketika kita berseru kepadanya, maka Tuhan melepaskan orang-orang yang benar tadi, dilepaskan dari segala kesesakannya. Nah, tentunya itu memang semua harus ada proses saudaraku. Tidak seperti simsalabim ketika kita berdoa lalu langsung terjadi. Memang mujizat bisa saja terjadi satu saat, tapi tidak selalu seperti itu. Barangkali mungkin kita berdoa hari ini, kita akan menjawab, Tuhan akan menjawab doa kita mungkin dalam proses. Tuhan melihat hati kita, apakah kita benar-benar mau melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga doa kita itu tidak terhalang, sehingga Tuhan memberikan jawaban doa kita. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan doa kita jangan berhenti saudaraku, karena Tuhan pasti melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Kita lanjutkan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati.
Nah, bagaimana orang-orang yang patah hati, saudaraku? Karena ketika kita mempunyai kesesakan, ketika kita punya masalah, tentunya seperti orang yang patah hati, mungkin kita menjadi patah semangat, tidak bergairah, kita menjadi lemah, lesu. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan katakan hari ini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Karena memang ketika kita tidak punya lagi solusi, ketika kita tidak lagi bisa memakai logika kita untuk melakukan segala sesuatu, tentunya kita akan mencari Tuhan, saudaraku. Tetapi seharusnya memang setiap hari kita harus mencari Tuhan. Jangan kita pakai akal pikiran kita untuk menyelesaikan masalah kita, tetapi mari minta pertolongan kepada Tuhan, karena Dialah yang akan memberikan kelepasan bagi kita. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Jadi ketika kita punya masalah, mari datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan bagi kita. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, jadi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita remuk jiwa kita, saudaraku, ketika kita tidak punya harapan lagi untuk dunia ini, barangkali ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan melihat hati kita, apakah kita benar-benar mau datang kepadanya, sungguh-sungguh kita percaya kepadanya, kepada firman-Nya, maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita. Karena memang di dalam dunia ini setiap hari kita punya masalah, saudaraku. Tetapi ketika kita berseru kepadanya, maka Tuhan mendengar dan melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Demikian juga Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Apapun masalah kita hari ini, jangan pernah Anda putus asa, saudaraku. Datang kepada Tuhan Yesus. Dia akan memberikan dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, mari saudaraku, kita renungkan firman ini supaya jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita patah hati, tetapi ada Yesus yang ketika kita berseru, Dia akan melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu memperdulikan hidup kami, Bapa. Ketika kami percaya kepadamu, Engkau memperhitungkan itu sebuah kebenaran. Oleh karena itu, ketika orang-orang benar berseru kepadamu, Engkau mau mendengar dan melepaskan kami dari segala kesesakan kami, apapun permasalahan kami hari ini, saudaraku. Tuhan, kami mau Tuhan yang memberkati kami. Berkati kami, Bapa, berikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan ini, baik dalam ekonomi kami, dalam sakit penyakit kami, Tuhan yang menyembuhkan. Dan ketika kami mempunyai permasalahan tentang usaha kami, Tuhan yang memulihkannya. Demikian juga untuk iman percaya kami yang sedang goyah, Tuhan, biarlah Engkau yang meneguhkan. Terima kasih Bapa Surgawi, hormat kami naikkan bagimu, pujian bagimu, kemuliaan untuk terpuji. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.